Dia adalah seorang sahabat sejati. Sahabat sejati itu adalah ketika kita dalam keadaan susah, dia merasakan. Sejumlah aktivis, penggiat dan praktisi hukum di Bumi Angin Mamiri, berduka atas wafatnya mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum, Lebih, Makassar, 2004 hingga 2007, M. Hasbi Abdullah. M. Hasbi Abdullah meninggal dunia saat menjalani perawatan di RS Wahidin Sudirohusodo, Makassar, Senin, 12 Agustus 2023, siang. Rumah duka di Jalan DG Tata 1, Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Makassar, pun ramai didatangi pelayat dari keluarga, kerabat, dan kolega almarhum. M. Hasbi Abdullah meninggal dunia atas penyakit paru-paru basah yang diderita. 2 bulan lamanya ia menjalani perawatan medis di RS Primaya dan RS Wahidin Sudirohusodo. Dalam perawatannya itu, ayah 2 anak ini sempat menjalani operasi. Namun takdir berkata lain, tepat pukul 12 WITA, anak bungsu dari 8 bersaudara ini menghembuskan nafas terakhirnya. M. Hasbi Abdullah yang lahir pada tahun 1966, wafat di umur 57 tahun. Di LBH itu jabatan terakhir sebagai Direktur LBH di periode tahun 2004 sampai tahun 2007. Nah pasca itu kemudian almarhum dia membuat kantor sendiri, aktivitasnya sebagai penasihat hukum atau sebagai advokat. Memang yang sepanjang pengetahuan saya mengenal almarhum itu sebagai orang yang komitmennya sangat tinggi dalam hal pekerjaan bantuan hukum terhadap masyarakat yang membutuhkan. Kemudian juga almarhum itu rasa solidaritas terhadap sesama temannya itu sangat tinggi. Nah, yang terakhir almarhum juga beberapa kali, sepengetahuan saya mengikuti pertemuan internasional terkait dengan soal-soal masyarakat sipil maupun soal bantuan hukum. Jadi bagi meninggal almarhum bagi kami, bagi saya secara pribadi merasa begitu kehilangan. Beliau adalah sahabat yang baik, teman yang baik. Beliau sepanjang perjalanan hidupnya itu sebagian besar itu berjuang untuk orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tidak mendapat keadilan. Di organisasi kita beliau adalah wakil ketua DPC Peradi Makassar. Di IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia, beliau adalah sekretaris penasehat IKADIN Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi dia adalah advokat senior yang ada di Sulawesi Selatan dan Barat. Beliau banyak menghabiskan waktunya untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang kebetulan tidak mampu di bidang hukum. Saya kenal baik orangnya, humble, kemudian udahlah diajak bercanda. Pokoknya ini adalah sahabat yang baik yang kita merasa sangat kehilangan. Sosok almarhum sendiri di mata keluarga seperti apa, Pak? Ya, termasuk keluarga yang mengayomi keluarganya. Ini almarhum anak keberapa dari? Dia anak ke-8. Dari berapa bersaudara? 8. 8. Ke-7. Ada 8. Ya. Dia meninggalkan berapa anggota keluarga, Pak? 1 istri, 2 anak. 2 anak. Umur berapa ini tepatnya, Pak? Umur berapa meninggal ini, Pak? Di umur berapa? Dia lahir tahun 66. 66. Dia sakit terakhir atau sakit terakhir, Pak? Paru-paru basah. Oh, sakit paru-paru basah. Berapa hari dirawat di? 2 bulan. 2 bulan di Wahidin. Pertama di Albaros. Albaros. Sekarang Prama. Primaya. Lalu setelah dirawat di sana dipindahkan ke Dr. Wahidin Sodo. Di sana ditemukan
baru bocor. Operasi, Oh, sudah sempat dioperasi, Pak? sudah operasi. Setelah soal operasi baik-baik. Setelah itu sudah keluar dari ICU, masuk di kamar. Tadi malam sudah Jam berapa tadi tepatnya, Pak? jam 12 siang. 12 siang, Pak. Dia adalah seorang sahabat sejati. Sahabat sejati itu adalah ketika kita dalam keadaan susah dia merasakan susahnya, dan ketika kita berada dalam keadaan kebahagiaan maka kebahagiaan itu kita kebahagiaan bersama. Yang kedua, orang ini terlalu sabar. Karena kesabarannya ya, kondisinya seperti ini. Yang ketiga, orang yang punya sangat tinggi kepeduliannya. Makanya dia diberi tanggung jawab sebagai ketua LBH apa dan sebagainya. Karena inilah yang kadang-kadang agak sulit kita terka almarhum. Kenapa? Dia dalam keadaan sakit atau apa tidak mengeluarkan keluhan. Bayangkan saja proses masuk rumah sakit ini itu mesti pakai pemaksaan oleh Kamapri. Kalau bukan Kamapri yang paksa masuk rumah sakit, saya terakhir komunikasi waktu fase sebelum operasi video call. Tapi kan setelah itu saya tidak ada, kebetulan lagi di Bandung memang lagi menghadiri persidangan. Jadi terus terang saja saya merasa orang yang paling kehilangan. Apalagi saya menjanjikan waktu saya video call, Asbi pulang apa saya besok, karena sibuk dengan mobilitas saya, akhirnya saya lupa. Makanya tadi begitu dapat kabar saya langsung menangis karena ada penyesalan saya tidak sempat ketemu di saat dia masih ya, padahal paling tidak ada spirit